Di awal film, kita akan melihat sebuah perkelahian di depan sebuah restoran. Tak jauh dari sana, seorang detektif bernama Don Lee berjalan sambil teleponan mendekati tempat itu. Lalu dengan santainya, Don Lee langsung memisahkan mereka berdua. Don Lee kembali pergi menuju sebuah TKP kasus penusukan. Dengan melihat tato ular si korban, Don Lee langsung tahu bahwa orang itu anggota dari geng Venom. Dari petunjuk tato itu, Don Lee dan anak buahnya langsung menuju markas geng Venom untuk menemui bosnya dan mencari informasi. Di sana, ia malah dihalangi oleh anggota geng Venom yang siap berperang. Karena ada salah satu anggota yang mukanya ngeselin, Don Lee pun langsung menamparnya. Akibat keributan itu, bos Venom dan ajudannya pun keluar menemui Don Lee. Dari ajudannya lah, Don Lee mendapat informasi bahwa pelakunya mungkin dari geng Isu. Kemudian, Don Lee mendatangi tempat judi milik geng Isu. Melihat ada pria yang mencurigakan, Don Lee langsung menyuruh anak buahnya menangkap pria itu. Meski dihalangi anggota geng Isu, tanpa rasa takut, Don Lee menghajar mereka dan kembali mengejarnya. Merasa sudah terpojok, ia mengeluarkan pisau untuk menusuknya. Namun ternyata hanya dengan sekali tamparan, pria itu langsung terkapar. Scene lalu berpindah ke sebuah tempat daur ulang sampah di tengah kota. Dari sebuah mobil hitam muncullah 3 orang pria dipimpin pria gondrong bernama Jiang Chen. Kemudian, 2 anak buahnya si botak dan si cepak menurunkan seseorang dari bagasi mobilnya. Ternyata orang itu anggota geng Venom yang sedang terlilit hutang. Jiang Chen lalu menyuruh orang itu untuk menelpon bos Venom. Namun, karena bosnya tak menjawab, Jiang Chen langsung menyuruh anak buahnya menyiksa orang itu. Scene kembali pada Don Lee yang mulai merasa kesal akibat pria itu tak mau jujur soal penusukannya. Supaya pria itu buka mulut, Don Lee memasukkannya ke ruang kejujuran. Tak lama, sang kapten datang sambil marah-marah. Ia marah karena Don Lee dan anggotanya lamban dalam menangani kasus para gangster. Selain itu, para atasan polisi mulai meragukan kinerja divisi mereka. Tak mau ambil pusing, Don Lee langsung mengajak anak buahnya ke markas geng Isu. Sesampainya di sana, Don Lee dihalangi anak buah Isu sambil meremas dadanya. Di ruangan bos Isu, meski terlihat kosong, Don Lee langsung tahu kalau ia sedang bersembunyi. Setelah Isu keluar, Don Lee langsung meremas kantong menyannya. Setelah itu, Don Lee mengajaknya pergi ke suatu tempat. Don Lee akhirnya mempertemukan bos Venom dan bos Isu. Meski keduanya susah akur, namun di hadapan Don Lee, mereka terpaksa berbaikan, bahkan mau dipoto bersama. Setelah itu, bos Venom mendapat telepon dari anak buahnya yang tadi disiksa oleh Jiang Chen. Ia pun segera pergi menuju tempat Jiang Chen bersama anak buahnya. Sesampainya di sana, setelah melihat anak buahnya babak belur, bos Venom langsung menghampiri Jiang Chen dan menanyakan siapa mereka dan apa masalahnya. Jiang Chen menjelaskan bahwa mereka adalah penagih hutang dan anak buahnya sudah menunggak lebih dari 3 bulan. Setelah melihat jumlah hutang dan bunga yang tak masuk akal, bos Venom marah dan berkata, lalu tiba-tiba setelah bos Venom tewas, karena tak satupun anak buahnya berani melawan, mulai saat itu Jiang Chen lah yang menguasai geng Venom. Sementara itu, Don Lee mendapat undangan di sebuah tempat karaoke milik bos Huang. Di sana, bos Huang menjamunya dengan minuman beralkohol hingga Don Lee mabuk dan tertidur. Di waktu yang sama, Jiang Chen dan 2 anak buahnya juga datang ke tempat itu. Beberapa saat kemudian, Don Lee dibangunkan salah satu LC yang memberitahu bahwa banyak polisi yang datang ke tempat itu. Mendengar itu, Don Lee langsung terkejut dan berniat pergi dari sana. Namun, karena bertemu dengan anak buahnya, Don Lee langsung berpura-pura bahwa ia sudah sampai duluan. Ia lalu segera ke TKP dan mendapati bahwa ada salah satu manajer yang dipotong tangannya.
Kemudian, ia menyuruh anak buahnya mengumpulkan semua saksi untuk dimintai keterangan. Don Lee pun mendapat info bahwa ada 3 pelaku yang semuanya beraksen Cina. Para pelaku itu tak lain adalah Jiang Chen dan 2 anak buahnya. Sementara itu, bos Huang yang tak terima berniat untuk mengurus masalah ini sendirian. Meski Don Lee melarangnya, ia tetap menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu identitas para pelaku. Scene berpindah pada Jiang Chen yang sedang berbicara dengan ajudan Venom di bar milik istrinya. Jiang Chen menyuruhnya untuk mencari lebih banyak uang dengan cara apapun. Sang ajudan memberitahu untuk mendapat uang lebih banyak, mereka harus masuk di wilayah geng Isu. Namun pastinya geng Isu tak akan membiarkan mereka mengusik wilayahnya. Mendengar itu tanpa rasa takut, Jiang Chen malah berniat menguasai wilayah Isu. Kembali pada Don Lee, setelah memeriksa rekaman CCTV, ia mendapat gambaran tentang para pelaku. Kemudian, ditemani anak buahnya, ia segera pergi melanjutkan penyelidikan. Di depan sebuah restoran, Don Lee menemui ketua geng Isu dan menanyakan soal para pelaku. Meski ia menjawab tak tahu, Don Lee tetap menyuruhnya untuk menangkap dan menyerahkan mereka. Kemudian, Don Lee menemui mata-mata dan mendapat info bahwa bos Venom sudah tewas. Selain itu, gengnya juga sudah diambil alih oleh 3 orang itu. Tak lama, Don Lee dikabari anak buahnya yang menemukan mayat mutilasi di tempat sampah. Ia pun segera ke sana dan mendapati bahwa itu mayat bos Venom. Sementara itu, Jiang Chen dan anak buahnya pergi ke tempat judi milik geng Isu. Di sana, mereka sengaja membuat keributan agar ketua geng Isu datang ke tempat itu. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, ketua geng Isu dan anak buahnya datang ke tempat itu. Kemudian, bos Isu yang tak tahu soal kematian bos Venom mengira bahwa orang yang menunggunya adalah bos Venom. Namun ternyata, dia adalah Jiang Chen, sang penguasa baru geng Venom. Tanpa minta persetujuan, Jiang Chen langsung mengatakan bahwa ia akan mengambil alih tempat itu. Meski sempat akan melawan, setelah Jiang Chen mengancamnya, nyali bos Isu pun langsung menciut. Ia pun dengan terpaksa menyerahkan tempat itu. Di tempat lain, Don Lee mendapat info bahwa Jiang Chen dan anak buahnya adalah geng naga hitam dari kota Changwon, yang terkenal sering meminjamkan uang dan tak segan memotong anggota badan orang yang tak membayar hutangnya. Malam harinya, ketika Don Lee dan anak buahnya makan di restoran, secara kebetulan Jiang Chen dan anak buahnya juga datang ke sana. Don Lee yang melihatnya segera menyadari bahwa merekalah orang yang sedang dicari. Don Lee pun segera mengatur strategi untuk menangkap mereka. Namun sayangnya, Don Lee harus gagal menangkap mereka karena anak buah juniornya disiram minyak panas oleh Jiang Chen. Scene berpindah pada ajudan Venom yang menyiksa istrinya karena sudah tidur bersama Jiang Chen. Namun tak lama, ia didatangi anak buah Huang yang langsung menghajarnya dan membawanya. Di markas Huang, si ajudan disiksa habis-habisan dan ditanyai soal persembunyian Jiang Chen. Namun, karena ia tak tahu, ia meminta kesempatan pada Huang untuk membunuh Jiang Chen dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, Don Lee menemui anak buah juniornya di rumah sakit. Akibat kejadian semalam, ia merasa takut dan memilih untuk keluar dari divisi kejahatan. Don Lee yang mengerti soal itu langsung mengizinkannya pindah ke divisi intelijen. Scene berpindah ke tempat judi milik geng Isu yang sudah diambil alih oleh Jiang Chen. Isu yang masih tak terima mengirim anak buahnya untuk menghancurkan tempat itu. Keesokan harinya, si botak dan si cepak marah dan berniat balas dendam pada geng Isu. Ketika mereka berdua sampai di sebuah gang, geng Isu muncul dan langsung mengepung mereka. Lalu setelah itu, si botak dan si cepak pun bertarung melawan geng Isu. Di tengah pertarungan, tanpa mereka sadari, Don Lee dan anak buahnya datang untuk menghentikan. Geng Isu yang tahu siapa Don Lee memilih segera pergi, sementara si botak dan si cepak malah melawannya.
yang akhirnya si botak berhasil ditangkap sementara si cepak berhasil kabur. Setelah kabur jauh, si cepak langsung mengabari Jiang Chen soal tertangkapnya si botak dan keributan dengan geng Isu. Sementara itu, Don Lee menginterogasi si botak, namun ia tak mau bicara meski Don Lee sudah membogemnya. Bahkan, ia berniat menggigit lidahnya sendiri, namun Don Lee berhasil menghentikannya. Di tempat lain, bos Isu terlihat sedang merayakan ulang tahun ibunya. Namun tak lama, di tengah acara, anak buah Jiang Chen yaitu si cepak datang dan langsung mengacaukannya. Tak lama, Jiang Chen juga datang dan mengamuk lalu bertarung dengan Isu hingga berhasil menusuknya. Berita tentang kejadian itu pun disiarkan di televisi. Kapten Don Lee yang melihatnya langsung merasa pesimis menangani kasus para gangster. Ia pun akhirnya tak bisa mengontrol emosi dan hampir berkelahi dengan anak buahnya. Don Lee yang melihat itu segera menenangkan dan mengajaknya berbicara. Tak lama, mereka berdua dipanggil kepala polisi untuk menemuinya. Di sana, kepala polisi langsung mengatakan bahwa kasus para gangster ini akan diserahkan ke unit pembunuhan. Karena divisi Don Lee dianggap lamban dalam menangani kasus ini. Mendengar itu tanpa pikir panjang, Don Lee langsung mengatakan bahwa divisinya akan menangkap 25 orang dalam 10 hari. Sang kepala yang mendengar itu pun memberi kesempatan pada Don Lee, namun jika gagal, maka Don Lee harus berhenti dari kepolisian. Scene berpindah pada Jiang Chen yang sedang membuat kesepakatan dengan seorang pebisnis untuk menyingkirkan lawan bisnisnya termasuk bos Huang. Saat mereka akan makan, ajudan Venom sengaja tak ikut agar bisa menghubungi geng Huang. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, puluhan anggota geng Huang datang menyerbu mereka. Namun sayangnya, meski kalah jumlah, Jiang Chen berhasil kabur dari tempat itu. Dalam perjalanannya, Jiang Chen bertanya pada si ajudan siapa mereka. Bukannya menjawab, si ajudan malah mengeluarkan pisau untuk membunuh Jiang Chen. Namun akhirnya si ajudanlah yang harus tewas di tangan Jiang Chen. Don Lee yang mengetahui soal keributan di restoran langsung pergi menemui Huang. Meski sempat dihalangi si badan besar, namun itu bukan masalah bagi Don Lee. Setelah bertemu, Don Lee langsung memarahi Huang karena sudah ikut campur soal urusan Jiang Chen. Setelah memperingatinya sekali lagi, Don Lee memberi rompi anti tusuk lalu pergi dari sana. Kemudian, Don Lee dan anak buahnya mengumpulkan para warga dan pedagang untuk kerjasama menangkap para gangster. Meski awalnya menolak, setelah bocil restoran ikut menjelaskan, semua orang pun bersedia untuk membantu Don Lee. Mereka lalu ditugaskan memfoto dan merekam kejahatan para gangster di lokasinya masing-masing. Yang nantinya, hasil foto dan rekaman itu akan dijadikan petunjuk sekaligus bukti untuk menangkap mereka. Keesokan harinya, para warga dan pedagang mulai menjalankan tugasnya. 우리 가게에도 자주 없습니다 이제. 돈 없다 해도 기똥을 아이고. 옛날 찾아서 왔던 놈들은 안 오고 밑에 이런 식으로 하면 아주 장사하지 말란 게 이놈들이 요즘은 돈 받아가는 날이다. 돈 받아본다. 뭐 보통 원래는 가리봉이랑 가게 와서 난장 파는 원래 연변조리 뚫고 걔네들이 Mereka lalu menyerahkan hasil foto dan rekaman itu kepada para polisi. Berkat kerjasama itu, para polisi dapat menentukan setiap titik kekacauan dan para pelakunya. Setelah dihitung, jumlah mereka semua ada 26 orang.
Sesuai rencana Don Lee, mereka semuanya akan ditangkap dalam 1 hari. Kemudian, si Junior memberitahu bahwa besok si botak akan dipulangkan ke Cina untuk dihukum mati. Keesokan harinya, si botak dibawa 2 polisi Cina untuk kembali ke negaranya. Melihat itu, Don Lee tak terima dan berusaha untuk menahannya. Namun percuma saja karena pemindahan si botak perintah dari atasannya. Di tengah perjalanan, salah satu polisi tak sengaja menjatuhkan narkoba. Ia lalu mengatakan bahwa ia kesulitan mencari distributor narkoba di Korea. Mendengar itu, si botak langsung mengatakan bahwa ia bisa menjadi distributornya. Akhirnya, mereka sepakat untuk kerjasama dan membiarkan si botak pergi dari sana. Namun sebelumnya, polisi itu memberi si botak nomor telepon untuk menghubungi mereka. Tak lama, 2 polisi Cina itu dijemput oleh Don Lee. Ternyata 2 polisi itu adalah mata-mata Don Lee yang sedang menyamar. Semua ini memang sudah direncanakan Don Lee untuk menjebak Jiang Chen. Malam harinya, si botak berkumpul dengan Jiang Chen dan menceritakan soal kerjasamanya dengan polisi Cina. Awalnya, Jiang Chen tak terima dan marah pada si botak. Namun, setelah si botak menunjukkan sampel narkobanya, Jiang Chen pun setuju dengan rencana si botak. Keesokan harinya, si botak menelpon mata-mata Don Lee dan mengatakan bahwa Jiang Chen bersedia menemui mereka. Don Lee dan anak buahnya pun segera mempersiapkan misi penangkapan itu. Malam harinya, kelompok Jiang Chen akhirnya tiba di tempat pertemuan. Tanpa basa-basi, Don Lee dan anak buahnya pun segera menangkap mereka semua. Namun sayangnya, Jiang Chen yang jadi target utamanya tak ada di sana. 준비해. 장첸 어딨어? Ternyata Jiang Chen mendatangi tempat Huang untuk membunuhnya. 과장 어딨니? Meski Huang sempat tertangkap dan hampir dibunuh, ia berhasil selamat berkat bantuan polisi dan si Junior yang ada di sana. Melihat Jiang Chen kabur, si Junior segera pergi untuk membuntutinya. Tak lama, Don Lee mendapat telepon dari si Junior. Ia memberitahu bahwa saat ini Jiang Chen sedang berada di tempat daur ulang. Mendengar kabar itu, Don Lee dan para polisi pun langsung ke sana. Di tempat daur ulang, Jiang Chen mendapat kabar bahwa semua anak buahnya sudah tertangkap. Ia pun segera bersiap untuk segera pergi meninggalkan Korea. Saat Jiang Chen akan pergi, si Junior langsung menghadang untuk mengulur waktu sampai Don Lee datang. Namun sayangnya, Jiang Chen langsung tancap gas untuk menabrak si Junior. Namun tiba-tiba, melihat Jiang Chen akan kabur, si Junior mencoba menahannya, namun ia malah dihajar Jiang Chen. Dan akhirnya, Jiang Chen berhasil kabur dari tempat itu. Sementara Don Lee, meski sempat terkunci, ia berhasil keluar dan melumpuhkan si cepak. Mengetahui Jiang Chen kabur, Don Lee berusaha mengejarnya namun gagal. Jiang Chen yang berhasil lolos bersembunyi di restoran tempat si bocil. Si kakek yang melihatnya langsung menyuruh si bocil untuk bersembunyi. Jiang Chen lalu menghubungi si pebisnis untuk meminta bayaran sebelum pergi ke Cina. Namun di saat itu, ia tak sengaja menemukan foto anak buahnya di buku telepon. Ia pun marah dan mengira si kakek dan bocil itulah yang sudah melaporkan gengnya. Lalu setelah itu, si kakek dan si bocil yang mencoba menelpon Don Lee menjadi sasarannya. Ketika Don Lee melewati restoran, ia kaget melihat kaca pintunya sudah pecah. Ia pun segera masuk dan menemukan si kakek dan si bocil sudah terkapar.
Don Lee pun segera memanggil ambulan untuk membawa mereka. Sebelum pergi, dengan terbata-bata si bocil berkata pada Don Lee bahwa Jiang Chen akan pergi ke Cina. Don Lee pun segera paham di mana Jiang Chen berada. Sementara itu, Jiang Chen berhasil sampai di bandara. Ia lalu membersihkan dirinya di toilet yang ada di sana. Saat sudah selesai, Jiang Chen dikagetkan dengan Don Lee yang sudah menunggunya. Lalu setelah itu, mereka berdua pun mulai bertarung. Meski sedikit kewalahan, Don Lee berhasil mengalahkan Jiang Chen dengan bogemannya. Di akhir film, si kapten dengan gaya sok coolnya diwawancara para wartawan atas keberhasilan timnya meringkus 30 gangster. Sementara Don Lee terlihat sedang bersama anak buahnya untuk mentraktir mereka. Lalu tiba-tiba Don Lee dipanggil seseorang yang hanya ia jawab dengan senyumannya. Lalu setelah itu, film pun bersambung.